miskin getol ngelaksanakan karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan Saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Segala puji hanya bagi Allah yang maha terpuji. Segala puja hanya miliknya yang maha kuasa. Dan rasa syukur yang tiada terukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kesempatan sore menjelang berbuka ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam rangka mencoba untuk memanfaatkan waktu sedikit demi sedikit, mudah-mudahan jadi ladang amal yang pada akhirnya nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan waktu luang kita, maka kita tidak termasuk orang yang tidak memanfaatkan waktu luang. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara mengenai al-ghibthah. Materi ini diambil berdasarkan sebuah penghantar bahwa pada tahun kemarin gerai zakat kami kebetulan mendapatkan kepercayaan. Ada salah seorang jamaah, kalau boleh kami bercerita, yang efek dari obrolan kami ngobrol bercita-cita ingin membangun madrasah, karena kebetulan di kami anak-anak diniyah masih belajar di masjid. Maka dalam obrolan santai kami bermimpi ingin membangun sebuah madrasah. Singkat cerita, orang ini datang kepada kami dan ngobrol, dan yang bersangkutan berwakaf dengan harta yang tidak sedikit, harta yang sangat besar untuk ukuran orang yang boleh dikata, mohon maaf, gajinya atau penghasilannya paling sekitar 50.000 per hari. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam benak kami berpikir, loh kok bisa orang seperti ini tapi di dalam membelanjakan harta sungguh luar biasa. Ada rasa iri dalam hati kami. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah perasaan ini diperbolehkan oleh agama atau tidak? Mengingat dalam kesempatan yang lalu pemateri sebelumnya sudah menyampaikan tentang keharaman sifat hasud. Nah, maka pertanyaannya, apakah perasaan yang tadi melihat orang lain yang begitu mudah, begitu ringan dalam beramal soleh, nah apakah ini diperbolehkan atau tidak? Nah, ternyata hadirin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Siapa mereka? Yang diperbolehkan adalah rajulun atahullahul Quran. Seseorang yang diberikan oleh Allah anugerah ilmu dengan Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dengan Al-Quran
ia menggunakan Al-Quran tersebut siang dan malam. Yang kedua, rajulun atahullahu mal, orang yang diberikan oleh Allah anugerah harta, kemudian fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian harta tersebut ia belanjakan, ia infakkan siang dan malam. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau melihat hadis yang ini, rupanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini bukan membahas mengenai sifat hasud, tetapi hadis ini menjelaskan mengenai al-ghibthah. Dalam kitab syarahnya, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ghibthah adalah membayangkan nikmat orang lain, kemudian setelah dibayangkan nikmat orang lain tersebut hanya sebatas dibayangkan tanpa terpikir nikmat orang lain tersebut berpindah kepada dirinya. Sehingga dalam Istinbatul Ahkamnya Imam An-Nawawi, ghibthah ini terbagi dalam dua perkara. Ada ghibthah dalam urusan duniawi, ada ghibthah dalam urusan berlomba-lomba dalam kebaikan. Beliau beristinbat bahwa ghibthah dalam urusan duniawi itu boleh, sementara ghibthah dalam urusan ibadah itu sangat dianjurkan. Mengapa demikian? Nah, hadirin rahimakumullah, kalaulah kita melihat ilat dari takrif yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi tersebut ternyata terletak kepada perasaan, pemikiran, nikmat orang lain berpindah kepada kita. Ini yang diharamkan. Sementara ghibthah adalah kita hanya sebatas memikirkan, membayangkan, berandai-andai seperti nikmat orang lain tanpa berpikir nikmat orang lain tersebut berpindah kepada kita. Dalam kata yang lain, kita sama-sama bergerak, kita sama-sama mendapatkan nikmat tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, maka yang selanjutnya dalam hal ini ketika kita melihat bahwa ada dua golongan orang yang diperbolehkan untuk kita merasa iri kepadanya. Mohon maaf, sedikit catatan. Ada iri, ada dengki. Barangkali ini yang harus digarisbawahi. Ghibthah itu hanya sebatas iri. Sementara dengki itu yang tadi, berharap nikmat orang lain berpindah kepada dirinya. Nah, hadirin rahimakumullah, tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa hasud yang dikecualikan adalah hasud kepada rajulun atahullahul Quran. Dalam riwayat yang lain, rajulun atahullahul hikmah, orang yang diberi ilmu, orang yang diberi hikmah, orang yang diberikan pengetahuan tentang Al-Quran. Nah, maka hadirin rahimakumullah, dalam Sarah Riyadhus Shalihin, kebetulan yang saya pegang adalah sarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menjelaskan orang yang oleh Allah diberikan hikmah atau Al-Quran itu terbagi ke dalam 3 level. Level yang pertama adalah orang yang atahullahul hikmah fabakhilu biha hatta ala nafsi. Orang yang diberikan oleh Allah anugerah ilmu, diberikan anugerah Al-Quran, sayang demi sayang mereka adalah orang-orang yang bakhil termasuk kepada dirinya. Sehingga ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya tidak bisa memberikan efek manfaat kepada dirinya. Siapa mereka? Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa, mereka adalah orang-orang Yahudi. Yahudi terkenal di dalam Al-Quran, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka adalah orang-orang yang bakhil. Bakhil di sini dijelaskan oleh para mufassir, bakhil di dalam ilmu. Sebab mereka tahu bahwa akan kedatangan Nabi dan Rasul terakhir. Bahkan dalam Sahih Bukhari dijelaskan justru mereka orang-orang yang gencar berkampanye nanti akan ada Nabi terakhir. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah
surat dalam ayat di salah satu ayat di surat As-Saff bahwa Nabi Isa berkata, nanti akan ada nabi yang terakhir. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Inilah yang selalu digembor-gemborkan oleh orang Yahudi. Tapi ternyata hadirin, ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir dari keturunan Quraisy, lahir dari keturunan Nabi Ismail, berbeda dengan mereka yang terlahir dari keturunan Nabi Ishak. Mereka enggan, mereka menolak. Inilah orang yang bakhil. Golongan yang kedua disampaikan orang yang atahullahul hikmah fa'amalu biha fi nafsi. Nah, ini masuk dalam orang yang diberikan ilmu dan dia mengamalkan. Nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah orang yang diberikan ilmu tetapi dia memanfaatkannya. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini dijelaskan, sayang demi sayang mereka tidak bisa memanfaatkan ilmu itu bagi yang lain. Dalam artian, mohon maaf, cek urang Sunda mah ieu teh ilmu ajug, ilmu lilin. Nyaangan kabatur tapi dirina sorangan kapoekan. Siapa mereka? Orang yang disindir oleh Al-Qur'an, kabura maktan indallah ang taqulu ma la ta'lamun. Orang yang diberikan ilmu tapi sayang demi sayang hanya sebatas untuk berretorika, hanya sebatas untuk ngomong di depan yang lain, tapi dirinya sendiri tidak mendapatkan efek manfaat. Golongan yang ketiga adalah orang yang diberikan oleh Allah ilmu, kemudian mereka juga memanfaatkannya. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam hal ini inilah orang-orang yang termasuk dalam hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Inilah golongan orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah, kemudian Al-Qur'an tersebut diamalkan, bahkan diajarkan kepada yang lain. Nah, inilah rupanya hadirin rahimakumullah, golongan orang yang kita dianjurkan untuk kita iri kepada mereka. Bagaimana tidak? Dan sungguh aneh kalaulah ada orang yang tidak merasa iri kepada orang-orang yang di bulan Ramadan menjelang takjil mereka ngaji, beres tarawih mereka juga bertadarus, bubar dari sholat subuh mereka mengadakan kajian-kajian keilmuan, menggali Al-Quran, menggali sunnah. Inilah orang yang kata Rasulullah tadi, atahullahul Quran fahuwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang diberikan anugerah Al-Quran dan mereka mengamalkannya siang dan malam. Nah, yang kedua hadirin rahimakumullah adalah orang yang rajulun atahullahu malan, orang yang diberikan oleh Allah anugerah harta, dan harta tersebut fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Hartanya dihabiskan. Dalam riwayat yang lain kalimatnya wasallatuhu, dihabiskan gitu, siang dan malam. Nah, hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Maka mari kita sama-sama saksikan sungguh ajaibnya bulan Ramadan. Mohon maaf, orang yang tidak saum pun berlomba-lomba di dalam membelanjakan harta. Inilah hebatnya bulan Ramadan. Maka ini sungguh menjadi ibrah berharga bagi kita, dan ini menjadi ajakan dari kami secara pribadi. Mari sama-sama kita manfaatkan harta. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai harta, maka rata-rata orang akan berkata ketika hendak membelanjakan harta, dia akan terpikir dalam hatinya, lebar rek dibalanjakeun teh. Maka hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada keponakannya yang bernama Hakim. Rasulullah berkata, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal."
Hodrun hulwun. Wahai hakim, sesungguhnya yang namanya harta itu sungguh manis dan melenakkan mata. Apa maksudnya hadirin rahimakumullah? Mohon maaf, fakta berbicara, orang yang tidak punya uang maka akan berpikir dia untuk bisa infak. Itulah sebabnya Rasul mengatakan infak yang paling baik adalah infak ketika sedang punya dan sedang dalam keadaan sehat. Sebab syaitan akan menggoda rata-rata ketika miskin akan berpikir untuk infak. Tapi ketika sudah punya maka akan berpikir untuk menyimpan. Ini pun banyak disinggung oleh Al-Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis ini, faman akhadahu bisakhawati nafsin. Siapa orang yang mengambil harta dengan biasa-biasa aja, tidak penuh dengan ketamakan, burikalahu fi, maka sungguh Allah akan memberikan barokah kepadanya. Punten cekolot mah mun loba nyesa, mun saeutik jadi mahi. Sementara waman akhadahu bi asyrafi nafsin, siapa orang yang mengambil harta dengan israf, dengan berlebihan, dengan penuh tomak dan ketamakan, maka bagi mereka tidak akan diberkahi oleh Allah. Lam yubarak lahu fi, tidak akan diberkahi. Siapa mereka? Orang yang mencari harta dari pagi, siang, sore, bahkan malam, bahkan sampai subuh kembali, lupa waktu dan lupa ibadah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada orang yang tamak dalam harta. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan dan tidak mengenal rasa kenyang. Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah melanjutkan sabdanya dalam hadis ini, wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka inilah hakikat dari harta. Rasul menggambarkan, dan inilah yang dimaksud dengan kategori orang-orang yang kaya. Jadi yang lain, di riwayat yang lain Rasul mengatakan laisal ghina an kasrotil aron. Bukanlah orang yang kaya itu bukan orang yang banyak harta. Cek urang Sunda mah bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, sanes eta. Tapi orang yang kaya adalah walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya, yakni orang yang dermawan. Itulah sebabnya Rasul mengatakan tangan yang di atas, tentu saja orang yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan ini maknanya orang yang menerima. Maka hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tidak ada alasan bagi kita. Mari sama-sama kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk berinteraksi habis-habisan dengan Al-Quran. Harus ada target di bulan Ramadan, minimal selama Ramadan ini khotam satu Al-Quran, 30 juz khotam. Dan kita juga diharapkan punya target. Ya Allah, tahun ini, Ramadan ini, saya bercita-cita menjadi orang yang kaya. Kaya tentu saja, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang banyak membelanjakan harta di jalan Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam sore kali ini menjadi dorong motivasi, sehingga kita bersemangat menjadi orang-orang yang senantiasa ingin dekat dengan Al-Quran, merasa betah dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang-orang yang merasa jemu dengan Al-Quran. Mohon maaf, fakta hari ini berbicara banyak orang yang jemu dengan Al-Quran. Siapa mereka? Orang-orang yang apabila sholat tarawih, imam membaca surat yang panjang, maka dia merasa berkeluh kesah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.